오빠. Karena ketahuan memanggil Licol dengan sebutan ayah, Sencon beralasan ia telah mengetahui Tuan Huang datang dan ia pun memanggil Tuan Huang ayah. Sencon beralasan jika dia berada di sana demi untuk membangun opini publik atas proyek yang sedang Tuan Huang kerjakan. Tuan Huang pun terkesan akan sikap dewasa Taeyong akhir-akhir ini. Namun, ia tak serta-merta percaya karena istrinya berpikiran sama dengannya yang merasa aneh dengan sikap Taeyong saat ini. Di rumah sakit itu, keadaan Licol menjadi kritis. Ia pun harus segera mendapat perawatan khusus berupa operasi. Sencon yang melihat hal itu merasa bersalah karena ia bersedia menukar uang dengan keluarga yang sangat ia cintai. Selepas kejadian itu, Sencon pun pulang ke rumah. Ia berencana kabur dari rumah dan membawa banyak uang. Akan tetapi, ia dihalangi oleh paman Taeyong yang kejam. 너 가출하냐? 싸웠냐? 이건 또 뭐야? 뭐라든 그쪽이 무슨 상관이야? 뭐야 저 자식? Hingga setelah berhasil lari, Sencon menemui nenek penjual barang antik. Sencon meminta sang nenek untuk merubah kehidupannya kembali seperti sedia kala. Untuk itu, syarat yang harus Sencon jalani adalah pulang ke rumahnya sendiri dan makan menggunakan sendok emas. Nenek itu juga memberitahukan bahwa Sencon dapat bertemu dengannya setelah 1 tahun berlalu, sehingga Sencon bisa bertukar posisi kembali sebagai Taeyong. Malam itu, Licol berhasil melewati keadaan kritis. Taeyong yang menunggu Licol diperbolehkan pulang oleh ibu Sencon. Dan di rumah Sencon sendiri, Sung Am mendapati seseorang makan nasi dengan lahapnya. Lalu memastikan bahwa pria itu adalah adiknya dengan memanggil namanya. 승천아, 준아가 밥 차려주려고 했는데 혼자 먹은 거야? 야, 이승천 맞지? Seketika itu juga, Sencon menangis seraya memeluk kakaknya karena ia telah berhasil kembali ke dalam keluarganya sendiri. Sementara itu, Taeyong tengah kebingungan saat mendapati sedang memegang kaos kaki berwarna merah muda. Sebelumnya, Taeyong berniat membelikan kaos kaki ibu Sencon yang sudah tak layak. Di sisi lain, Sencon tengah bergegas menuju rumah sakit. Ia memeluk ibunya karena rasa rindu yang telah lama terpendam. Sung Ah pun demikian. Ia turut bahagia dengan keadaan ayahnya yang telah membaik. Di keesokan hari, Jui membawakan Sencon buku motivasi. Jika Sencon menghadapi masalah, Jui berharap buku tersebut bisa berguna bagi Sencon. Sencon pun merasa bahagia karena ia dapat memeluk Jui dengan keadaannya saat itu. Di tempat lain, Taeyong tengah terbangun dari tidurnya. Ia merasa kehilangan sosok ibu yang ia rasa ada belum lama ini, di mana ibu Sencon biasa membuatkan kimchi untuknya di pagi hari. Taeyong pagi itu telah ditunggu oleh Tuan Huang. Ia diberi pertanyaan tentang apartemen yang ia beli untuk keluarga Sencon. Paman dan ibu Taeyong juga menuduh keluarga Sencon bahwa mereka memanfaatkan Taeyong untuk membeli apartemen itu. Taeyong pun marah atas hal itu. Tuan Huang pun menjelaskan jika masalah itu akan diurus oleh ia sendiri. Paman Taeyong mencoba mengintimidasi Taeyong karena tempo hari Taeyong telah berani melawannya. Namun Moon Ki melerai pertengkaran tersebut. Moon Ki pun mengaku kepada Taeyong bahwa ia tak bisa menjaga rahasia tentang apartemen. Dan ia juga meminta maaf pada Taeyong. Dalam benaknya, Taeyong masih merasa aneh. Mengapa ia membeli sebuah apartemen dan juga membawa sebuah kaos kaki. Di keluarga Sencon pun menghadapi permasalahan yang pelik, di mana pimpinan kontraktor mendatangi Licol. Ia menemui Licol karena kerusakan mobil yang harus ditanggung anak buahnya itu. Bos itu menjelaskan bahwa biaya yang ditanggung Licol tak sedikit. 내 차 개박 수리비가 얼만데요? 1억. 1억. Di keesokan pagi, Yujin mencoba mencari tahu apakah Sencon telah kembali ke kehidupan lamanya. 뒷모습이 딱 이승천 같았는데. Ternyata, Sencon telah kembali kepada kehidupannya sendiri yang miskin.
Dalam kemiskinan keluarga itu, Sung Ah berbicara kepada ibunya. Ia berencana untuk bekerja di tempat hiburan guna melunasi hutang ayahnya. Mendengar hal itu, sang ibu marah kepada Sung Ah. Ia berpikir, kalau saja Sung Ah bekerja di sana, mungkin ia akan terjerumus kepada kehidupan yang buruk. Ibu Sung Chon merasa putus asa karena masalah keluarganya membuat anak-anaknya ikut terlibat. Seketika itu, ia melihat iklan penjualan organ tubuh ilegal dengan harga yang cukup mahal. Sung Chon pun mempunyai keinginan yang sama untuk membantu keluarganya. Ia menjual jam tangan milik Taeyong yang masih ia pakai. Namun pemilik toko menyebutkan bahwa Sung Chon menipunya dengan barang palsu, sehingga ia harus menolaknya. Jam tangan milik Taeyong itu ternyata memang palsu. Paman Taeyong telah menukarnya dengan benda palsu, karena memang ia berencana merebut harta Taeyong. Keesokan hari, Ibu Sung Chon menjalani pemeriksaan guna penjualan organ tubuh. Ia kemudian berpamitan kepada keluarganya bahwa akan pergi selama 1 minggu. Ia beralasan bahwa akan meminjam uang untuk melunasi hutang. Beberapa waktu kemudian, Sung Chon tak sengaja mendengar pembicaraan ibunya bertransaksi organ dalam. Beruntungnya, Sung Chon bisa mencegah niat ibunya itu. 당신 누구야? 우리 엄마한테 무슨 짓 하려는 거야? 내가 해결할 테니까. Sung Chon kemudian pergi menemui Tuan Huang untuk meminjam uang. Bagi Tuan Huang, nilai uang sebesar itu bukan masalah. Namun ia telah menanggung biaya rumah sakit Licol, dan menurutnya harus ada jaminan jika Sung Chon meminjam uang tersebut. Juhe kala itu juga ingin membantu Sung Chon. Ia menjual semua koleksi tas mewahnya karena saat itu ia tak mendapat uang dari ayahnya untuk membantu Sung Chon. Juhe kemudian pergi menemui Sung Chon. Di malam itu, Eugene tiba terlebih dahulu untuk bertemu dengan Sung Chon. Ia memberi sebuah cek dan kemudian memeluk Sung Chon. Yang itu, ia rencanakan untuk membuat Juhe sakit hati. Dalam waktu 1 tahun pasca kejadian itu, semua anak telah lulus sekolah menengah. Mereka merayakan kelulusan tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Sung Chon. Malam itu, saat bekerja, Sung Chon mendapat pesan dari Eugene. Ia diberi perintah untuk menjemputnya di tempat mereka berkumpul. Juhe yang melihat mereka berdua menjadi cemburu. Ia pun pulang seorang diri. Melihat Juhe sendirian, Taeyong pergi menyusul Juhe dan mereka pulang bersama. Juhe dan Taeyong akan bertunangan secara resmi dalam waktu dekat. Di lain pihak, keluarga Sung Chon ternyata menumpang tempat di keluarga Eugene. Hal itu karena mereka terlilit utang yang banyak. Mereka juga mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari ayah Eugene, di mana hal itu membuat Eugene kurang senang. Eugene akan mencari cara agar bisa mendekati Taeyong supaya ayahnya bahagia. Uang hasil tabungan Sung Chon selama ini sudah terkumpul banyak, akan tetapi ia merasa belum cukup untuk mendaftar ke universitas. Kala itu ia tak sengaja melihat sendok emasnya, namun ia membuang jauh-jauh pikirannya untuk menjadi kaya. Di tempat yang berbeda, Taeyong juga masih berusaha menghilangkan traumanya. Ia didatangi oleh psikiater untuk melihat keadaan Taeyong. Dokter tersebut menjelaskan bahwa Taeyong sudah membaik daripada tahun sebelumnya. Taeyong berhasil melewati hal tersebut dengan cara relaksasi nafas seperti yang Licol ajarkan. Sayangnya, ia lupa siapa yang telah mengajarkan hal itu. Pagi itu, Juhe datang kepada ibu Taeyong. Ia memberikan selamat karena telah merilis album musiknya. Namun ada satu tujuan lain di balik itu. Juhe ingin agar ibu Taeyong membantunya untuk membatalkan pertunangan Juhe dan Taeyong. Kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Eugene dan Sung Chon yang juga ingin memberikan ucapan selamat. Melihat di ruangan itu ada Juhe, Sung Chon berpamitan terlebih dahulu karena ia merasa canggung di dekat Juhe. Ibu Taeyong heran dengan kedekatan Eugene dan Sung Chon kala itu. Namun Eugene menjelaskan bahwa Sung Chon hanya sebagai portir yang membawa barang kemanapun Eugene pergi. Juhe kemudian menegur Eugene untuk tak merendahkan Sung Chon. Ia ingin Eugene seperti dulu yang tak membedakan status apapun, termasuk berteman dengan Nara. Eugene kala itu membeberkan rahasia Sung Chon jika selama ini ia tinggal di rumah Eugene dan ia bersedia melakukan apapun demi uang, ungkap Eugene. Tak diduga, Sung Chon dan Taeyong datang dan mendengar hal tersebut. Sung Chon menjelaskan kepada Juhe mengapa ia tak bertemu Juhe selama ini, dan itulah sisi buruk kehidupannya. Sung Chon pun kemudian pergi dari tempat itu. Namun Juhe menyusulnya, lalu memeluknya. Ia berkata bahwa ia menyukai Sung Chon apa adanya. Di sisi lain, Tuan Huang sedang berdua bersama istrinya untuk bermain golf.
Dan secara tak sengaja, ia melihat Tuan Na ayah Juhe yang sedang mengejar kakak Juhe, di mana kakak Juhe sedang terlibat sebuah masalah. Hal itu ternyata membuat Tuan Huang mempertimbangkan untuk menginvestasikan uangnya kepada perusahaan Tuan Na. Di tempat lain, Juhe mendatangi rumah Yojin. Bersamaan dengan itu, Taeyong datang untuk bertemu dengan Seungcheon. Namun Yojin dan Seungcheon sedang berada di tempat lain untuk berbicara. Dari pembicaraan itu, Seungcheon tahu bahwa Yojin adalah Nara, di mana ia melakukan itu untuk mendapat kekayaan. Meskipun Seungcheon pernah menjadi Taeyong, ia bertekad tak akan tergoda lagi menggunakannya. Ia lebih memilih keluarganya dan Juhe yang selalu ada di dekatnya. Yojin lalu membuang sendok emas Seungcheon ke dalam danau. Meskipun Seungcheon tak berniat menggunakannya lagi, namun hal itu membuat Seungcheon kesal. Sementara itu, Taeyong menemukan sendok emas Yojin terselip pada bunga yang berada di kamar Yojin. Sendok yang dilempar Yojin ke dalam danau ternyata hanya sendok palsu. Ia sengaja melempar ke danau untuk menguji Seungcheon. Yojin memastikan bahwa Seungcheon masih menginginkan kekayaan. Karena itu, Yojin mengajak Seungcheon untuk merebut warisan grup Dojin dengan cara kembali menjadi Taeyong dan menikah dengan Yojin. Namun Seungcheon tak menghiraukan tawaran itu. Akan tetapi, Yojin berharap Seungcheon mempertimbangkan tawarannya. Di sisi lain, Taeyong tak menyangka jika Yojin juga mempunyai sendok emas seperti milik Seungcheon. Ia juga heran karena keluarga Seungcheon mau mengabdi pada keluarga Yojin. Taeyong pun mengingatkan ayah Yojin untuk menggaji keluarga Seungcheon. Meskipun mereka terlilit utang, mereka juga bekerja di tempat itu. Kata-kata Taeyong itu terlempar kepada ayah Yojin karena tindakannya yang sombong. Beberapa waktu kemudian, Tuan Na dan kakak Juhe pergi ke tempat Tuan Huang. Ia berharap Tuan Huang tak mencabut investasinya. Hal itu karena perusahaan Tuan Na terancam kebangkrutan seperti yang Yojin ungkapkan kepada Juhe. Tuan Huang merasa selama ini sudah banyak membantu perusahaan Tuan Na. Tuan Huang menganggap kebangkrutan perusahaan Tuan Na karena ulah anaknya yang tak mampu mengelolanya. Tuan Huang menyuruh Tuan Na untuk menyerahkan perusahaan itu kepadanya. Itu ia anggap lebih baik daripada perusahaan itu bangkrut begitu saja. Dan tentu saja Tuan Na sangat marah. Ia menganggap Tuan Huang tak mempunyai balas budi. Ia mengungkit tentang 6 tahun silam yang dimana Tuan Na membela Taeyong saat di Amerika. Karena masalah tersebut, Tuan Huang memutuskan untuk tak jadi menikahkan Juhe dengan Taeyong. Masalah itu membuat Tuan Na tertekan dan pulang larut malam sambil mabuk. Tuan Na berkata kepada Juhe bahwa ia membatalkan pertunangan tersebut. Ia akan mencarikan pria yang lebih baik daripada Taeyong. Begitu ungkap Tuan Na kepada putrinya. Masalah pun dialami keluarga Licol. Ia terlalu banyak minum alkohol dan mabuk. Itu membuat istrinya sangat kesal. Karena menurutnya, daripada mabuk, suaminya lebih baik mencari cara agar terbebas dari kekangan keluarga Yojin. Mendengar pertengkaran itu, Seungcheon pun merasa sudah saatnya untuk bertindak. Keesokan hari saat Yojin pergi, Seungcheon menuju kamar Yojin untuk mencari sendok emasnya. Kejadian itu pun diketahui Yojin secara tak sengaja. Ia masuk ke dalam kamarnya dan melihat Seungcheon. Yojin kemudian memberi tawaran kepada Seungcheon bahwa ia akan memberikan sendok emasnya. Namun, Seungcheon harus menikahi Yojin seperti rencana Yojin kemarin. Tentu saja, Seungcheon tak mau. Mereka berdua pun terlibat perseteruan yang membuat ayah Yojin curiga. Ia masuk ke kamar Yojin untuk memeriksanya. Namun Yojin beralasan bahwa ia sedang berganti pakaian. Seungcheon yang merasa kecewa pun meninggalkan kamar Yojin dengan tangan kosong. Beberapa waktu kemudian, kabar mengenai permasalahan perusahaan Tuan Na tersebar di media. Melihat kabar tersebut, Seungcheon pun mencoba menghibur Juhe dengan mengajaknya bersenang-senang. Sekalipun Juhe merasa banyak masalah, ia tak merasa berat karena Seungcheon ada di sisinya. Di sisi lain, Yojin meminta ayahnya untuk segera mengusir keluarga Licol. Sepertinya Yojin sengaja agar Seungcheon semakin tertekan dan menuruti perintah Yojin. Keesokan pagi, Suk-a mencari pinjaman uang untuk Seungcheon bermain saham. Seungcheon tergiur akan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Beberapa hari kemudian, Tuan Huang menjelaskan kepada Taeyong bahwa ia telah membatalkan pertunangan dengan keluarganya. Ia berbuat demikian karena tak ada keuntungan secara finansial jika hal itu harus terjadi. Namun, Taeyong marah karena hal itu. Ia menganggap Juhe adalah penyelamat hidupnya. Pembicaraan itu tak sengaja didengar oleh istri Tuan Huang.
Baginya, itu adalah saat yang tepat bagi Paman Taeyong untuk masuk ke dalam grup dosin. Taeyong kemudian pergi bersama Moon-gi. Dalam perjalanan itu, Taeyong teringat akan peristiwa di Amerika yang membuat trauma psikisnya muncul kembali. Sehingga Moon-gi harus menepikan mobilnya untuk menyelamatkan Taeyong. Di waktu yang hampir sama, ayah Eugene akan menganggap utang keluarga Lee Chol lunas. Namun, ia memberikan syarat kepada ibu Seung-chon bahwa ia harus mau menemaninya bersenang-senang seharian. Ternyata ayah Eugene sudah lama menyukai ibu Seung-chon. Tentu saja, ibu Seung-chon meninggalkan tempat tersebut karena tak setuju dengan permintaan lelaki itu. Lee Chol dengan intuisi yang tajamnya menelpon istrinya. Ia merasa harus menghubungi istrinya. Lee Chol kala itu berada di kantor penerbit komik. Ia mendapat pekerjaan menggambar komik dewasa dengan gaji yang banyak. Karena telepon Lee Chol tak diangkat, ia kemudian pergi ke tempat kerja istrinya. Di sana pun, ia tak dapat menemukannya. Meski begitu, ia tak berpikir macam-macam kepada istrinya. Di malam hari itu, Seung-chon pergi ke rumah Jin Sok, teman lama Seung-chon yang telah meninggal. Di sana, ia tak sengaja bertemu seorang wanita gelandangan yang ternyata ia sedang mencari sendok emas miliknya. Seung-chon memberikan uang untuk wanita itu makan, lalu ia pergi. Dalam perjalanan pulang, Seung-chon melihat ibunya bersama dengan ayah Eugene. Ayah Eugene masih saja merayu ibu Seung-chon dan mengajaknya bersenang-senang. Ia juga menganggap tubuh ibu Seung-chon tak seberapa berharga. Melihat hal itu, Seung-chon merasa geram dan akan memberi pelajaran kepada ayah Eugene. Tepat di waktu itu, Eugene datang dan menghentikan Seung-chon. Selepas kejadian itu, ibu Seung-chon masuk rumah dan bertemu suaminya. Lee Chol memberi kabar baik jika ia akan menerima gaji yang besar. Namun, ia justru menemukan kenyataan pahit jika istrinya itu datang dari luar kota. Di malam itu, Taeyong mencari tahu tentang penyebab traumanya yang ia alami di Amerika. Kejadian yang tak bisa diingat Taeyong itu ia cari di internet, namun ia tak dapat menemukannya. Sehingga ia berpikir bahwa ayahnya telah menghapus semua data tersebut, serta kemungkinan ibu tirinya mempunyai salinan data itu. Ia pun kemudian menyelinap masuk ke kamar ibu tirinya itu. Di sana, ia menemukan sebuah map yang berisi tentang meninggalnya anak bernama James. Kala itu, tiba-tiba saja ibu Taeyong masuk ke dalam kamar. Namun Taeyong terselamatkan karena bersembunyi di balik tirai. Taeyong kemudian menyuruh Moon-gi untuk mencari seorang reporter bernama Lee Chol-song. Ia adalah seorang reporter yang meliput kejadian tersebut. Di sisi lain, saham Seung-chon semakin melemah. Hal itu membuat ia mendapat kerugian yang besar. Karena kejadian itu, Seung-chon kemudian menemui Eugene untuk meminta sendok emasnya. Setelah bertemu Eugene, malam itu Seung-chon pergi ke tempat Juhye biasa beribadah. Malam itu juga, Juhye bertengkar dengan ayahnya dan pergi meninggalkan rumah. Tak selang berapa lama, Taeyong datang ke rumah Juhye untuk bertemu Tuan Na. Ia mencari tahu tentang seorang reporter bernama Lee Chol-song yang pernah bekerja untuk Tuan Na. Rupanya, Tuan Na menyadari bahwa Taeyong mencari tahu kejadian di Amerika dulu. Ia kemudian membuka sebuah Alkitab yang di dalamnya berisi harddisk. Lalu ia menceritakan kejadian itu, bahwa sebenarnya Taeyonglah yang menjadi pelaku penembakan temannya di Amerika. Mendengar cerita Tuan Na, Taeyong marah dan berseteru dengan Tuan Na. Sementara itu, di lain pihak, Juhye pergi ke tempat peribadatannya. Di sana, ia bertemu dengan Seung-chon. Setelah berbincang-bincang, Seung-chon mengungkapkan bahwa ia tak sebaik yang Juhye kira. Ia memohon kepada Juhye agar tetap menyukainya meskipun ia nanti menjadi seorang yang berbeda. Juhye pun pulang, namun di rumahnya yang telah sunyi itu, ia menemukan ayahnya yang tergeletak bersimbah darah. Di keesokan pagi, Taeyong bermimpi buruk jika Tuan Na telah meninggal. Tuan Wang yang ada di sampingnya kemudian berkata agar Taeyong melupakan kejadian semalam, di mana ia bertemu dengan Tuan Na. Merasa itu adalah hal yang buruk, Taeyong kemudian pergi menuju rumah Juhye untuk memastikan keadaan Tuan Na. Di rumah Juhye kala itu sudah terpasang garis polisi. Taeyong merasa depresi kala itu. Ia merasa sudah menjadi pembunuh banyak orang. Ia pun berlari menuju keramaian kota dan berencana mengakhiri hidupnya. Namun, Eugene datang untuk menyelamatkan Taeyong. Eugene menampar Taeyong berkali-kali sembari mengatakan bahwa mengakhiri hidup bukanlah sebuah jalan keluar. Eugene mungkin mempunyai rencana. Karena itu, Taeyong tak boleh pergi terlebih dahulu. Di waktu yang sama, Lee Seung-chon pergi menerobos masuk ke rumah Tuan Wang. Ia pun kemudian berhenti untuk makan menggunakan sendok emasnya.
도련님.